Hei, hurha manuk merah, damak kuling manuk kulabu. Hei, dengarkan. Ini, udah kau erami nih 21 hari. Dengarkan. Mak, aku udah sesak napas. Bantulah aku keluar. Anakku, kau tak usah keluar. Tenanglah. Karena Mama sudah mengerami kau 21 hari. Semua sudah saya berikan kepadamu. Sekarang kau sendiri yang harus keluar, anakku ya. Tak usah takut, kau sendiri. Mama tidak bisa lagi membantu. Mama ini kejam kali, kok bisa tidak membantu aku lagi, padahal aku anaknya. Jangan anakku, jangan. Tenanglah. Tapi, anakku dengarkan. Kalau kau nanti keluar dari kulit telurmu ini, hati-hati. Ada bahaya. Nanti ada di situ orang-orang, ada anjing, ada kucing, entah apa lagi itu nanti. Apa? Kucing? Entah apa? Mana ada itu? Mama ini berbohong kepada saya. Aduh, memang tengkar kali anakku ini. Tapi nggak apa-apa, sebelum kau keluar nanti dari kulit telurmu ini, tenang juga. Saya akan memberikan nasihat lagi kepadamu ya. Entah berapa kesalahan pastor Sidik. Apa? Ngomong sama ayam, ngomong sama telur. Tunggu dulu. Ini pun ayamkunya ini pastor curi. Hati-hati kau kalau nanti datang ya. Anakku, kalau kau datang, hati-hati. Ada di situ nanti si potong kau. Ya, hati-hati. Panakko baby do yang masuk TV. Kalau panakko manu enggak pastor. Ini pemirsa, ini namanya si Roni. Ada si Roni nama ayam. Namanya Roni, ayamku yang dapat dari jalan hampir ditabrak mobil jadi saya ambil. Iya. Sudah besar dia ya. Ya, jadi kita simpan sebentar ayam ini supaya janganlah digulih karena sudah ada namanya. Si Roni, kenalkan Roni the Manuk. Itu dia. Oke, saya simpan sebentar. Ya, para bapak dan ibu, kalau dikatakan kan Paskah itu identik dengan telur. Ya. Ada tahap hubungannya, tapi memang hubungannya seperti yang tadi kami katakan itu bahwa Paskah itu ya sebenarnya kebangkitan. Tapi siapa yang membangkitkan ya? Boleh orang lain yang datang kan, menasehati dan seterusnya. Tapi kalau tidak dari diri kita sendiri, sebenarnya tak ada kebangkitan itu. Nah inilah sebenarnya kan, udah mengerti kamu mengapa kuambil ayammu sama telur itu. Apa hubungannya dengan telur? Ini kan. Dia. Coba. Dan ini tidak ada anaknya. Ini telur Eropa ini. Telur untuk sarapan. Tapi intinya kalau lihat kan telur Paskah ya. Ya, oke ya. Telur Paskah selalu terkenal dengan telur kan begitu. Cari telur gitu. Kalau waktu di Eropa, di Italia lah. Bisa dibuat coklat berbentuk telur besar kali. Kadang-kadang kawan kita menghadiahkan ini hadiah Paskah katanya kan. Telur. Bentuk telur sebenarnya hanya bentuknya aja, tapi coklatnya ya. Baru kalau kita pecahkan, kadang ada di dalamnya hadiah, bisa jam, bisa apa kan. Itulah yang luar biasa. Berarti kan? telur itu pun dibuat dirancang sedemikian rupa. Iya, tapi memang intinya bahwa yang bisa membuat ini kebangkitan ya, membuat kita bangkit bukan dari luar, kita sendiri seperti ini. Bukan induknya, tapi dia sendiri yang harus memecahkan. Harus coba dia lihat harus dari dalam dia ya. Kita lihat dulu bagaimana terjadi sebenarnya pada masa Paskah. Seperti apa ya, Matius 28, 1 sampai 10, tapi saya akan baca sebagian pastor ya. Iya. Nanti jadi bibelon kita. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
di sini masalahnya kan, bagaimana Yesus itu bangkit? Nggak datang malaikat itu ke dalam kan, Ya, ya. dikasih oksigen atau dia apalah, dibuat akhirnya Yesus bangkit. Tak ada, siapapun tak ada kan, dia sendiri, dia sudah mati. Ya. Ya. Harus dia yang keluar dari kubur. Dia sendiri yang akhirnya keluar. Ya, Dari tidak- malaikat tidak dikatakan ditarik bukan kan. tak ada vitamin atau apa dikasih Ya, kan. ya. Inilah sebenarnya kebangkitan ya. Jadi bagi kita orang Katolik, Ya. peristiwa Paskah itu apa sebenarnya? Merupakan langkah pertama untuk memulai kehidupan yang baru. Inilah kehidupan baru. Jadi ini keluar nanti dari kulit telurnya itu mulailah kehidupan baru, Oke. tapi dengan segala ancaman. Tantangan, segala Segala tantangan. tantangan, ancaman, kejatuhan. Ada kucing, kebangkitan, ada anjing. Tadi ada si Frans yang mau memotong si Roni. Saya kebetulan memang memelihara ayam, anjing dan kucing dan lebih-lebih juga ada pastor barusan iya, itu dalam satu rumah. Jadi di sini dia. Jadi kita sebenarnya bangkit untuk kehidupan yang lebih bermakna. Nah, itulah sebenarnya kan 40 hari kita seperti inilah dia Rami ya 21 Iya, hari ya. 21 hari. Kita 40 hari berpuasa seperti dia Rami sebenarnya kan. Iya, Dikasih Tuhan iya. rahmat, semua upacara-upacara setiap hari Minggu dibuat lagi berpuasa, dibuat lagi ini ada pengakuan dosa dan semua itu sebenarnya inilah Masa persiapan seperti 21 ini, hari. 21 hari itu masa persiapan. Tapi jangan kita harapkan bahwa orang lain yang mengeluarkan kita Oke. dari keterpurukan kita di sini. Jadi bila kita ya, Ya, bagi kita yang sudah percaya akan kebangkitan Yesus, Yesus, perayaan Paskah menjadi perayaan iman ya. dan sekaligus harapan dan kasih kita kepada Tuhan. Inilah sebenarnya. Jadi kalau tak ada tambah kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, tak ada artinya Paskah itu sebenarnya. Jadi kan. bagaimana implementasinya misalnya bahwa tidak boleh harus dari dalam itu bagaimana maksudnya Pastor? Bahwa kami itu sebagai umat yang berpuasa harus dari dalam begitu. Apa implementasi? Jadi sebenarnya begini kan, gereja membuat, gereja kita katakan dari menyelenggarakan luar. fasilitas. Fasilitas, semua fasilitas. Jalan salib ada, dibuat peraturan puasa, Celengan APP. celengan APP, kemudian ada lagi setiap hari. Di beberapa paroki kan berkumpul. Ya, Tiap malam kan. Pertemuan APP dan ada jalan salib seterusnya. juga. Banyak sekali fasilitas dibuat kan. Dibuat lagi sakramen pengakuan dosa. Betul. Semua itu dibuat, tapi itu dari luar lah. Oke, itu fasilitas dari luar. nih. Tapi kalau dari dalam diri kita, bisa saja satu ya, bisa kita ikuti. Oke. Ada juga orang tak diikutinya. Alah, udahlah, puasa di situ udah. Tak ada. Salah puisi katanya. Rabu-rabu pun tak datang dia. Nggak datang dia. Udahlah suka-suka pun di situ. Jadi akhirnya sebenarnya kebangkitan itu adalah kebangkitan diri kita sendiri. Tapi selalu harus seperti ini. Harus dari dalam. Dari dalam kita sendiri yang harus memecahkan kulit telur ini. Baru kita melihat dunia. Oke. Kalau hanya dari luar tak bisa. Ya, Dan ya. itu tadi yang terjadikan di sini ya. Mama aku udah sesak napas, boleh sesak napas. Tapi kau sendiri karena sudah berikan segala fasilitas, sakramen sudah kuberi. Kan Ya, itu ya. sebenarnya Manfaatkan kan. itu. Manfaatkan sakramen perkawinan sudah kuberi. Kau akan diberkati dalam sebagai suami istri. Tak usah takut kau di situ, pakai aja. Tapi harus kau pakai. Tak ada perceraian. Memang tak ada perceraian kalau kau memakai sakramen perkawinan itu. Ya, Ekaristi setiap hari Minggu boleh kau sambut. Dan seterusnya kan inilah semua itu ya. Jadi Paskah sebenarnya juga itu. Iman kita akan kebangkitan Kristus diteguhkan. Nah, Demikian juga harapan kita akan kebangkitan kita sendiri dan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Yesus. dan kemudian dikatakan ini Paskah juga mengobarkan kasih di dalam hati kita karena melaluinya kita merayakan kemenangan cinta kasih Tuhan yang mengalahkan maut. itulah hari sudah kita kalahkan dalam arti kematian Kristus ya. Hari Jumat itu sekarang Paskah bangkit. Bangkit. Bisa kita menyanyikan kan haleluya haleluya. Hai makhluk haleluya, semua, hai pujilah makhluk Tuhan semua, kita. Kayak pujilah Magnificat Tuhan. itu kan. Tapi kemudian kalau kita sebenarnya tak ada dalam diri kita, Sia-sia semua. ya bisa bagus-bagus nyanyiannya, tapi tak ada artinya sebenarnya kan. Kalau tidak dari diri kita. Jadi di sini kemenangan inilah Ya. kan. Kemenangan kasih Tuhan ini menyemangati kita untuk mengasihi Mengalahkan orang-orang di sekitar kita. Ini. Kemudian Termasuk mereka yang sulit untuk dikasihi karena telah menyakiti kita. ini juga kan. Susah ini. Juga kalau kita katakanlah kita terikat itu bahwa dalam diri kita ini kan banyak sebenarnya perjuangan ya. Iya. Ada entah
inilah suka berkelahi, subang kosi dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kalau bisa itu tak bisa kita elakkan kan. Ketika kita keluar dari kulit telur tadi, kita akan banyak bahaya. Tetapi Betul. disitulah justru kita harus muncul. Aku sendiri yang harus menang. Benar. Seperti Yesus yang keluar dari kubur dan mengalahkan, dan aku yang menang. Di sini sebenarnya kan. Jadi bahwa kita percuma ini ya, tak percuma itu berbuat baik. Ya. Ya, jadi Tak percuma kita berbuat baik sebab semuanya itu akan mendatangkan buahnya pada waktunya. Jadi jangan takut berbuat baik. Seperti yang tadi kan, untuk dikasihi karena telah menyakiti hati kita. Ngapain ku kasihi dia itu? Udah terus dia menggosip. Si Tabus dia begitu. Si Tabus dia itu. Dia terus membicarakan saya, menjelek-jelekan saya dan seterusnya. Berbuat tetap baik. Itulah kebangkitan. Tetaplah menjadi orang baik begitu. Iya, jadi jangan karena orang lain jahat menjadi kita jahat. Tidak, orang ini itulah kebangkitan kan. Dari diri kita sendiri, apapun yang terjadi ada bahaya, tapi kita sendiri seperti Kristus yang bangkit itu, inilah sebenarnya kebangkitan. Jadi kita sendiri yang berjuang. Seperti yang dikatakan juga dalam bagian yang kedua, yaitu dalam Yohanes itu kan. Dalam Matius di sini. Dalam Matius itu. Ya. Oke, jadi dan akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Inilah dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat juga kan, ketika Maria Magdalena pergi ke kubur, tidaknya kosong, lari dia kan. Petrus dan Yohanes datang. Oke. Petrus langsung masuk. Kemudian keluar, dilihatnya semua kain di sana. Yohanes itu yang masuk. Dan dia mengambil kesimpulan, dia tahu bangkit. Sementara yang lain masih berkutat dengan Yesus hilang. Yesus jadi orang. Dan itulah akhirnya Yesus melihatnya itu kan. Dan kalau kita lihat juga. Tiba-tiba di ayat 2, di ayat 9 itu kan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Inilah, karena mereka ragu itu kan. Akhirnya Yesus datang. Mereka bergumul di dalam dirinya. Tapi rupanya sulit untuk percaya kan. Dan inilah kata Yesus kan. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, inilah Paskah sebenarnya kan. Paskah itu membuat kita keluar dari ego kita. Dari kepentingan diri kita. Entah apalah itu kan yang buruk-buruk. Entah suka kita di rumah ya tidak ada damai atau malas atau apalah itu kan. Tapi waktu Paskah ini justru sekarang keluarlah. Cucuk itu kulitnya, egois terus keluar kita. Dan akhirnya disitulah sebenarnya kemenangan Paskah. Jadi dan kemenangan Paskah itu hanya bisa terjadi dengan memecahkan kulit telur egoisme kita. Dari dalam. Boleh kita menerima semua, tapi kalau kita sendiri tidak berubah dari dalam, itu bukan Paskah namanya. Paskah adalah kita menang karena kita sudah mengalahkan ego kita. Haleluya, inilah Selamat Paskah.